Welcome back to channel podcast Nusantara Bercerita. Oke, kali ini kita masih dalam season podcast horror misteri. Tentunya kita akan bercerita guys tentang sebuah pengalaman misteri atau kisah misteri yang akan diceritakan oleh narasumber kita. Siapakah narasumber kita? Tentunya tetap pantengin channel Nusantara Bercerita. Ya, siapalah narasumber kita pada season kali ini? Oke, langsung kita sambut saja Mas Aris, narasumber kita. Selamat malam Mas. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, masih diberikan kesehatan ya. Ya. Oke, Mas Aris, sebelum kita menginjak pada cerita atau kisah misteri yang pernah Mas Aris alami, saya pengen tahu terlebih dahulu latar belakang dari Mas Aris. Tapi biar penonton kita itu lebih mengenal sosok Mas Aris itu seperti apa, mungkin Mas Aris bisa menyebutkan tempat tinggalnya atau berasal dari mana? Saya berasal dari Dander, Bojonegoro, Jawa Timur. Oke, Mas Aris ini guys ya berasal dari Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Oke, buat teman-teman pecinta podcast Nusantara Bercerita, mungkin nanti siapa tahu bisa ketemu sama Mas Aris ya, khususnya yang tinggal di Bojonegoro. Oke, Mas Aris, sedikit kita mengulik tentang istilahnya Mas Aris itu punya sebuah pengalaman misteri itu berawal dari apa dan bagaimana. Akan tetapi Mas Aris ini punya kemampuan atau keahlian khusus di bidang spiritual, ataukah Mas Aris ini seorang indigo? Saya sedikit banyak sudah belajar tentang spiritual. Sudah belajar tentang spiritual itu sejak berusia berapa? Saya berusia sekitar 13 tahun, 14 tahun. 13 atau 14 tahun ya, sudah mengenal atau belajar terkait spiritual. Oke. Nah, di dalam Mas Aris belajar spiritual yang saya anggap adalah usia remaja pada waktu itu ya, pasti Mas Aris itu memiliki maksud dan tujuan untuk belajar tersebut. Ya, saya belajar spiritual. Saya kan ibaratnya pernah mendengar dari sesepuh-sepuh orang-orang zaman dahulu, katanya itu ibaratnya sakti mandraguna ya, atau ibaratnya dalam segi spiritual bisa membantu orang lain seperti itu. Jadi Mas Aris itu penasaran untuk belajar spiritual itu karena melihat mungkin sesepuh-sesepuh atau orang-orang tua pada zaman dulu ada yang dapat menolong orang, gitu ya, membantu orang dengan kemampuan yang mereka miliki tersebut ya. Baik Mas Aris, mungkin itu saja untuk mengulik tentang latar belakang Mas Aris. Oke, kali ini Mas Aris mau bercerita terkait kisah misteri apa? Ini kisah misteri tentang pohon yang sangat dikeramatkan. Pohon yang sangat dikeramatkan di wilayah Dander. Di wilayah Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Oke. Jadi kisah itu dimulai saya umur sekitar 16 tahun kalau nggak salah. 16 tahun atau berapa saya juga agak lupa Mas ya. Pokoknya lulus sekolah tahun 2015, lulus sekolah, terus tahun 2016 nah itu saya kan lulus sekolah. Nah, lulus sekolah dan saya
tinggal di rumah dan tidak mempunyai pekerjaan. Tidak mempunyai pekerjaan. Jadi saya tidak mempunyai pekerjaan, mau kerja apa juga bingung, dan di rumah juga cuma seorang ibu dan adik-adik saya. Oke. Setelah itu saya pengen bekerja, tapi bingung mau kerja apa. Dan saya di halaman rumah saya melihat seekor ayam itu di depan rumah. Dia nggak kemana-kemana, cuma di depan rumah aja kok bisa kenyang, bisa ibaratnya bisa makan seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi dari desa menuju tempat yang katanya angker. Gitu. Ya, yang katanya angker, dan di situ saya membuat apa ibaratnya gubuk di atas pohon besar itu. Dan saya buat gubuk di situ untuk apa namanya, tirakat, wiritan itu kan, itu saya sambil puasa gitu. Sambil puasa. Oke. Nah, dan di situ saya lakukan selama 1 tahun tanpa keluar dari tempat tersebut. Berarti Mas Aris melakukan sebuah perjalanan spiritual itu ketika lulus sekolah. Sebelum lulus sekolah saya sudah mulai tirakat. Sebelum sekolah sudah mulai tirakat. Sekitar umur 13-14 tahun. 13-14 tahun Mas Aris sudah melakukan tirakat. Tirakat, terus puasa mutih, puasa ngidang, seperti itu. Oke. Setelah lulus sekolah, Mas Aris mencoba mencari jati diri setelah melihat ayam yang berada di depan rumah tadi. Ya, setelah saya melihat ayam di depan rumah tadi, saya niat ingin apa namanya, mencari jati diri saya. Mencari jati diri. Akhirnya saya pergi ke hutan. Di tempat hutan itu ada pohon yang sangat dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Setelah itu saya buat apa namanya, gubuk di atas itu, saya tidur di situ, saya wiritan di situ, gitu kan, tiap hari-hari di situ. Setelah di situ saya nggak keluar sama sekali, keluar daerah situ. Saya masih di lingkup hutan tersebut. Itu Mas Aris lakukan selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Tanpa Mas Aris keluar dari hutan tersebut ataupun tanpa Mas Aris pergi ke kampung yang dekat dengan hutan tersebut. Iya, betul. Dan tanpa Mas Aris berinteraksi dengan orang sekitar situ. Saya kalau interaksi untuk keluar enggak, cuma ada warga yang pergi ke hutan atau pas lewat mau ke sungai atau kemana, nah itu pasti lewat situ, atau mau ke apa namanya, sawah itu lewat situ. Oh gitu. Oke. Setelah itu Mas? Nah setelah itu saya hari-harinya cuma mirip, kalau makan ya saya nggak keluar ke desa enggak. Saya makan kalau ada ibaratnya orang lewat ngasih makan, atau kadang saya makan cuma pisang mentah, kadang ada apa namanya, pepaya mentah, kadang ya singkong gitu kan. Itu selama bertahun 1 tahun ya. Selama 1 tahun Mas Aris hanya mengandalkan makanan dari hutan tersebut dan juga pemberian dari warga masyarakat yang melintas di area tersebut. Ya. Oke. Setelah Mas Aris melakukan mungkin bahasa Jawanya itu bertapa atau semendi atau melakukan sebuah pencarian jati diri, kisah misteri apa yang Mas Aris alami pada waktu itu? Jadi yang saya alami pada waktu itu, jadi di tempat apa namanya, tempat pohon besar itu, sebenarnya di dalam situ ada suatu istana. Di dalam pohon tersebut. Di dalam pohon atau di dunia lainnya itu ada istana. Ada istana di dalam pohon tersebut yang notabene berada di dalam hutan tersebut. Iya. Ada sebuah istana. Istana kerajaan, ibaratnya kerajaan gaib lah. Kerajaan gaib. Oke. Dan di situ saya
ibaratnya disuruh masuk di situ. Akhirnya saya masuk ke tempat kerajaan tersebut. Ya. Kerajaan tersebut ternyata saya kira cuma kecil, ternyata saat saya masuk ke dalam itu sangat lebar dan sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Yang menyuruh masuk ke dalam kerajaan pada waktu itu siapa, Mas? Yang suruh masuk itu adalah bangsa halus setempat situ. Bangsa jin atau bangsa halus yang menunggu kerajaan tersebut. Istilahnya seperti penjaga pintu gerbang atau penggawanya. Iya. Oke. Kita dipersilahkan untuk masuk. Nah, setelah itu kita masuk ke kerajaan tersebut. Ternyata sangat luas dan saya di situ dijamu seperti tamu. Dijamu seperti tamu, diajak ngobrol-ngobrol banyak panjang lebar. Setelah itu selesai, saya kembali lagi ke tempat saya, tempat gubuk itu. Tempat gubuk ternyata ada tujuh orang pendekar. Ada 7 orang pendekar. Setelah Mas Aris berkunjung atau bertamu di kerajaan tersebut, Mas Aris kembali ke tempat asalnya atau gubuknya, bertemulah dengan 7 orang pendekar. Ya, 7 orang pendekar. Dan 7 orang pendekar itu datang ke situ minta bantuan sama saya. Datang ke tempat itu minta bantuan sama Mas Aris terkait hal apa? Terkait hal tentang uang gaib dan lain sebagainya. Terkait uang gaib. Itu 7 pendekar itu tadi istilahnya meminta pertolongan atau bantuan Mas Aris untuk pengambilan atau mungkin ritual uang gaib. Seperti itu. Oke. Dan di situ saya diajak dan dimintai tolong untuk ritual bareng-bareng untuk mengambil uang gaib tersebut, tapi saya menolak. Alasannya Mas Aris menolak pada waktu itu kenapa? Alasan saya menolak, ini seolah-olah nggak akan terjadi, seolah-olah tidak akan pernah terjadi untuk pengambilan uang gaib. Karena dari segi pengalaman saya, uang seperti itu kalau mau diambil itu tidak mungkin terjadi, kan? Tidak mungkin terjadi. Oke. Karena mungkin prosesnya atau ritualnya atau mungkin bangsa jin yang menunggu uang gaib tersebut sangat susah atau sangat kuat sekali. Ya, bisa jadi seperti itu. Dari 7 pendekar itu tadi, Mas Aris mengenal mereka nggak? Mungkin mereka berasal dari mana atau desa mana seperti itu? Kalau untuk orangnya saya tidak mengenal. Cuma untuk daerahnya juga masih lingkup Bojonegoro saja. Masih lingkup Bojonegoro. Itu 7 orang. 7 orang tersebut yang saya kenal cuma satu, kan itu. Yang saya kenal cuma satu, namanya Mas Pri, kan? Mas Pri. Atau orang desa tersebut manggilnya Mbah Pri. Itu yang saya kenal. Lantas ketika Mas Aris menolak untuk membantu mereka mengambil uang gaib tersebut, apa yang dilakukan selanjutnya oleh 7 orang pendekar tersebut, Mas Aris? Itu saya bilang sama beliau itu, jadi kalau untuk membantu mengambil uang gaib saya tidak mau, tapi kalau untuk membantu doa dari sini insya Allah saya bantu, seperti itu. Nah, akhirnya mereka itu berangkat sendiri yang sudah disiapkan ubur rampenya dan lain sebagainya, itu dibawa ke tempat yang ada uang gaibnya itu. Nah, setelah pengambilan, ternyata dia balik lagi ke gubuk saya. Katanya itu berhasil dan dapat uang sekian. Kan gitu. Jadi 7 orang pendekar yang melakukan ritual untuk pengambilan uang gaib itu tadi, mereka kembali lagi ke gubuknya Mas Aris dan ngomong bahwasanya mereka berhasil mendapatkan uang gaib tersebut. Iya. Jadi sekilas ya guys, ubur rampe itu adalah media untuk ritual, untuk bahasa Jawa ubur rampe. Jadi
Ubur rampe itu ya Mas Aris ya, betul. Iya, Jadi untuk ritual saja. Nah setelah itu Mas Aris, dengan mereka bercerita ke Mas Aris bahwasanya mereka berhasil mendapatkan uang gaib tersebut, apa yang Mas Aris pikirkan atau apa mungkin yang berada di benaknya Mas Aris? Yang saya pikirkan gini, masa iya uang gaib itu bisa diambil semudah itu kan? Karena itu kan bukan hak mereka. Apalagi uang nggak cuma sedikit yang diambilkan itu. Nah, saya masih bertanya-tanya. Akhirnya di dalam pikiran saya agak nggak percaya kan itu. Ternyata di situ saya itu bertemu sama makhluk yang di daerah kawasan situ. Makhluk halus. Nah, di situ makhluk halus itu bicara sama saya. Apa yang dibicarakan sama Mas? Yang dibicarakan itu semua itu nggak akan terjadi, ya, karena itu bukan haknya, seperti itu. Jadi saya lebih yakin kalau itu ibaratnya nggak berhasil orang-orang tersebut. Setelah yang dilakukan oleh 7 orang pendekar tadi dengan bercerita bahwasanya mereka berhasil dan Mas Aris tidak mempercayainya, setelah itu Mas Aris ditemui oleh sesosok makhluk halus atau bangsa jin tadinya. Nah dari situ apakah ada kejadian lagi atau mungkin mereka melakukan ritual lagi di esok harinya atau mungkin di minggu berikutnya atau bagaimana? Ya itu di minggu berikutnya, kalau nggak salah satu minggu atau 7 hari. Nah, setelah itu dia kesana lagi, ngambil lagi. Setelah mau ngambil lagi itu ada 2 orang, itu ada perkelahian antara 7 pendekar tersebut sama bangsa halus setempat itu. Itu ada perkelahian. Ternyata yang dua itu ibaratnya kasarannya muntah darah. Nah, jadi 2 orang pendekar di 7 orang tadi ya sempat berkelahi atau secara bahasa spiritualnya adu kesaktian dengan makhluk halus yang dan 2 orang tadi kalah sampai muntah darah. Setelah muntah darah dibawa ke rumah yang namanya Mbah Pri tadi. Karena yang saya kenal kan Mbah Pri untuk orang wilayah setempat itu kan itu. Dibawa ke rumah situ dan saya nggak terima, walaupun mereka baru kenal sama saya, tapi ya namanya orang baru kenal ya tetap tak anggap saudara kan itu. Saya juga nggak terima, akhirnya saya juga protes sama makhluk halus tersebut. Akhirnya juga berbagai doa saya lakukan untuk menyerang dunia gaib tadi. Ternyata di situ ada kesalahpahaman antara saya dan makhluk halus tersebut, dan kita tetap melakukan perbincangan atau negosiasi. Akhirnya ditemukan titik damai. Yang penting jangan saling mengganggu. Orang 7 pendekar itu nggak usah mengganggu tempat kami dan kami nggak akan mengganggu mereka. Berarti secara tidak langsung penunggu atau makhluk halus yang berada di wilayah tersebut merasa terganggu dengan kehadiran atau aktivitas yang dilakukan oleh 7 orang pendekar tadi. Makanya makhluk halus tersebut menyerang 2 orang tadi. Lantas setelah itu Mas Aris, apa yang terjadi? Setelah itu di situ di tempat makhluk halus itu saya melihat sangat banyak sekali pasukan makhluk halus tadi, atau bisa dibilang bangsa jin lah kan itu. Itu dilihat ujungnya enggak kelihatan. Dilihat ujungnya enggak kelihatan, saking banyaknya makhluk gaib itu. Nah, setelah itu kita memang melakukan negosiasi dan akhirnya kita damai, tidak melakukan apapun. Nah, jadi setelah tidak melakukan apapun itu, terus
7 pendekar tadi ingin mengambil telur angsa telur angsa emas. emas itu berwujud atau secara gaib? Itu secara gaib. Nah, mau ambil telur angsa emas itu yang masih digaib itu mau diambil. Nah, dan diambil itu di orang 7 pendekar tadi. Itu kan yang dua sudah nggak ikut Mas, nggak ikut, cuma 5 orang. 5 orang itu mau mengambil telur angsa itu. Nah, jadi saya disuruh ibaratnya disuruh wirid atau diajak wirid di tempat telur angsa yang mereka sebutkan tadi. Berarti Mas Aris diajak oleh sesosok makhluk halus. Bukan makhluk halus. Tapi dari 7 orang pendekar. Dari 7 orang pendekar tadi ngajak saya untuk mengambil telur angsa tersebut. Di lokasi tersebut melakukan sebuah ritual atau wirid tadi. Ternyata setelah saya lakukan wirid dan berbagai macam ritual, di situ saya dibilangi sama makhluknya, sama makhluk gaib itu. Orang telurnya aja nggak ada di situ. Bahasanya kan gitu. Nggak ada di situ kok wiridan sama di situ kan gitu. Jadi nggak mungkin keluar. Jadi bangsa makhluk halus itu tadi ngomong sama Mas Aris bahwasanya telurnya ini lokasinya bukan berada di sini ya. Terus akhirnya saya tanya, kalau nggak di sini di mana? Itu. Akhirnya saya ditunjukkan tempatnya. Dan di situ ada tempat apa namanya sawah kalau tegalan. Kebun ya. Di situ ditunjukin tempatnya di situ. Dan saya bertanya, bagaimana caranya untuk mengambil telur angsa tersebut kan itu. Dengan itu bangsa halus tersebut minta 7 orang, 7 nyawa, minta tumbal ya. 7 nyawa atau 7 orang? 7 orang. Wow. Terus ketika Mas Aris dikasih clue atau dikasih tahu bahwasanya untuk mengambil telur angsa ini, telur angsa emas ya, harus melakukan ritual tumbal 7 orang. Apa yang Mas Aris lakukan? Itu saya lakukan untuk pengambilan itu untuk biar lebih mudah. Nah, saya negosiasi dengan bangsa jin tadi. Itu apa negosiasi Mas Aris dengan bangsa jin? Jadi untuk negosiasinya saya minta yang lebih ringan. Janganlah sampai membuat tumbal 7 orang tersebut kan itu. Jadi Mas Aris negosiasi bahwasanya jangan minta tumbal makhluk hidup atau manusia 7 orang tadi. Tapi untuk mempermudah Mas Aris minta keringanan. Ya. Akhirnya diberi keringanan saya. Kamu boleh ambil itu, tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa itu? Syaratnya gali 1 meter, lebar 2 meter. Kedalamannya disuruh 1 meter dan lebarnya 2 meter. Setelah itu saya lakukan dengan yang satu itu, yang 7 pendekar itu yang saya ajak itu Mbah Pri, Mbah Pri sama Mbah Parman. Nah itu saya ajak. Saya ajak untuk menggali tersebut. Kalau logikanya tanah kedalaman 1 meter, lebarnya 2 meter. Digali 2 orang, seharusnya 2 jam kan selesai. Tapi itu sampai 3 jam 4 jam tidak selesai itu. Berarti dengan ukuran 2 meter dan kedalaman 1 meter secara logika mestinya memang harus dengan durasi waktu kurang lebih dari 2 jam pasti sudah selesai. Tapi ini yang terjadi malah sebaliknya dengan durasi 3 sampai 4 jam.
secara tidak langsung Mas Aris, secara tidak langsung syarat yang diminta atau yang diberikan oleh bangsa makhluk halus tadi tidak terpenuhi. Dan apa akhirnya yang terjadi? Nah, akhirnya tidak terpenuhi, akhirnya kan gagal. Itu gagal karena kesombongan seseorang tadi yang menggali tadi. Nah, yang gali itu sebelumnya kan bicara seperti ini, malah itu nggak sampai 1 jam selesai kan itu. Gitu. Nah, soalnya yang gali 2 orang, logikanya kan 1 jam selesai. Ternyata sampai 3 jam 4 jam nggak selesai itu. Karena kesombongan sama kesombongan ya. Tadi ya. Akhirnya seharusnya telur angsa emas yang mau diambil itu bisa keluar, dengan kesombongan salah satu orang tadi akhirnya tidak jadi keluar. Nah, setelah kegagalan itu Mas Aris, apa yang ada di benaknya Mas Aris dan juga 7 orang pendekar tadi? Kenapa ini kok bisa gagal? Atau mungkin menyesalkah? Atau mungkin mau mencoba ritual yang lain? Kalau untuk 7 orang pendekar tadi saya nggak tahu apa yang dipikirkan mereka, mungkin kecewa lah sudah, ibaratnya sudah tenaga gali dan lain sebagainya, kalau nggak berhasil kan itu. Tapi saya sebagai orang yang penasaran, nah akhirnya bagaimanapun saya usahakan untuk keluar kan itu. Akhirnya saya wirid di situ, ibaratnya ritual di situ sendiri. Ritual, di dalam ritual itu saya dicekik oleh bangsa jin tersebut. Mas Aris ketika melakukan ritual sendiri, melakukan ritual sendiri untuk pengambilan telur angsa emas tadi, dicekik oleh bangsa makhluk halus yang menunggu tempat tersebut. Oke, setelah Mas Aris dicekik ini, setelah saya dicekik, saya sudah nggak bisa baca doa panjang lebar, nggak bisa. Yang saya ingat hanya Allah. Allah itu. Mas Aris ingat hanya Allah. Yang saya ingat hanya Allah. Akhirnya lepas, cekikannya lepas dan saya lari lagi ke gubuk tadi, ke gubuk yang ada di pohon besar itu. Tinggal di tadi. Berarti dengan kejadian tersebut, ketika setelah dicekik, Mas Aris tidak bisa ngomong, Mas Aris hanya bisa menyebut asma Allah itu, akhirnya makhluk halus itu kenyang. Akhirnya makhluk halus itu lenyap dan pergi entah kemana. Mas Aris akhirnya lari tunggang langgang ke gubuk asalnya. Nah, di gubuk asal itu tadi Mas Aris masih melanjutkan aktivitas pertapaannya atau pencarian jati dirinya. Saya melanjutkan tirakat saya di gubuk tersebut, tanpa saya pergi ke kampung sebelah atau pergi keluar, enggak, saya lakukan terus sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun. Berarti Mas Aris tetap konsisten melakukan pertapaannya atau smedingnya itu tadi selama 1 tahun. Oke Mas Aris, berarti itu pengalaman atau kisah misterinya pada waktu Mas Aris bertapa atau mencari jati dirinya atau bertirakat gitu. Nah, setelah Mas Aris melakukan aktivitas tersebut, apa yang Mas Aris peroleh dari pengalaman tersebut? Jadi untuk pengalaman tersebut, pengalaman saya di sana itu yang saya ambil hikmahnya. Jadi orang hidup, kalau kita percaya sama Tuhan kita, walaupun kita nggak punya apa-apa, pasti dikasih jalan. Gitu. Berarti karena itu tadi Mas Aris di sana tanpa bekal apapun, Mas Aris masih bisa hidup, masih bisa makan setiap harinya selama 1 tahun. Nah, setelah Mas Aris melakukan pencarian jati diri atau bertapa tadi, Mas Aris ini pergi kemana atau mungkin masih ingin mencari jati dirinya? Nah, saya setelah di situ setahun, setahun saya kan keluar ke desa tempat saya pulang kan. Setelah pulang di desa, saya merantau ke Jakarta. Untuk apa Mas? Saya merantau ke Jakarta
saya ingin mengolah batin saya dengan uang pas-pasan, uang 17.000. Uang 17.000 itu bagaimana caranya saya nyampe Jakarta? Gitu. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta dengan uang 17.000. Mas Aris mencoba melatih atau mengolah apa tadi namanya bahasanya? Mengolah batinnya, kebatinannya, atau menguji dengan berbekal uang 17.000. Bisa enggak Mas Aris bertahan hidup di Jakarta? Seperti itu ya. Nah, dengan perjalanannya Mas Aris ke sana pada waktu itu Mas Aris dengan bekal 17.000 itu tadi naik apa? Saya dari rumah itu kan jalan kaki ke Bojonegoro, terus arah ke Blora. Nah, saya nebeng di bis. Oh gitu. Jadi mulai dari Bojonegoro start sampai Mas Aris sampai di Blora itu jalan kaki. Setelah sampai di Blora, Mas Aris akhirnya nebeng bis. Ya. Itu tujuannya Mas Aris untuk ke Jakarta. Di Jakarta pun saya nggak tahu mau ke Jakarta mana. Begitu. Mas Aris nggak ada tujuan. Jadi saya ke Jakarta itu nggak ada tujuan, yang penting saya nyampe Jakarta. Gitu. Dan di situ saya nggak tahu kerja Jakarta nanti di mana, mau ke Jakarta mana, saya nggak tahu. Dan akhirnya saya di dalam bis itu sempat tidur. Nah, dan di situ saya itu bermimpi diajak tiga orang. Nah, untuk bekerja. Satu diajak bekerja di kasur, di penjualan kasur. Yang satu kalau nggak salah kerja di depot. Terus yang satu itu diajak kerja tapi belum jelas kerjanya. 3 orang di dalam mimpinya Mas Aris. Yang pertama itu mengajak Mas Aris untuk berjualan kasur. Yang kedua mengajak Mas Aris untuk berjualan di depot. Yang ketiga mengajak bekerja tapi tidak jelas. Nah, dari 3 orang yang datang di dalam mimpinya Mas Aris, Mas Aris memilih yang mana? Saya memilih orang yang kerjanya tidak jelas. Memilih orang yang memberikan pekerjaan notabene belum jelas. Kenapa Mas Aris memilih? Ya karena saya orangnya itu kan penasaran. Kalau di kasur mungkin ibaratnya di sana gitu ada jualan. Ya nggak jelas ini apa, jadi tanda tanya saya. Nah, akhirnya saya ikut dia kan itu. Saya ikut, akhirnya dalam mimpi itu saya ikut kan. Nah, setelah dalam mimpi ikut, saya ternyata bangun sudah mau nyampe di Jakarta. Kalau nggak salah itu tempatnya di Lebak Bulus. Di terminal Lebak Bulus sana berhenti bisnya, saya turun. Dan saya juga bingung di sana. Saya ini mau kemana? Mau kerja apa kan itu? Karena nggak ada tujuan. Akhirnya terjadi kebingungan Mas Aris itu tadi ya. Padahal bekalnya Mas Aris sendiri hanya 17.000. Tapi sudah berani nekat untuk pergi ke Jakarta waktu itu. Dengan kebingungan Mas Aris pada waktu itu di terminal mana tadi Lebak Bulus. Apa yang Mas Aris lakukan? Dan saat di kebingungan saya jalan kaki. Saya jalan kaki, terus saya berhenti di lampu merah. Kalau nggak salah di sebelah utaranya Lebak Bulus. Di situ ada perempatan lampu merah. Nah, saya di situ, saya sambil berzikir dan cuma melihat lampu merah itu. Dan saya di situ lihat orang lagi jalan. Lagi jalan itu ternyata di situ wakil mandor. Nah, wakil mandor di situ saya tanya, Pak ada kerjaan kan itu? Itu dengan keberanian Mas Aris tidak mengenal orang tersebut hanya melintas atau lewat depannya Mas Aris.
Mas Aris mencoba memberanikan diri tadi bertanya terkait pekerjaan. Iya, terkait pekerjaan saya tanya, orang itu kan juga berjalan soalnya lewat kan itu. Pas lewat terus saya tanya ada pekerjaan, kata si orang tersebut itu sudah tidak ada, sudah mau selesai pembangunannya. Oke, proyeknya itu. Terus saya minta terus sama orang tersebut, minta kerja 1 minggu atau 2 minggu, yang penting satu gajian satu kali untuk menyambung hidup di Jakarta. Ya, betul. Oke. Nah, pada waktu itu Mas Aris diterima atau tidak sama wakil mandor? Sama wakil mandor akhirnya saya diajak. Nah, langsung saya nggak diajak ke bedeng enggak. Oke. Langsung diajak ke proyek, ke tempat kerja itu. Akhirnya di sana saya disuruh kerja. Setelah kerja saya terus diantar ke bedeng sama kawan-kawan yang ikut kerja di sini. Oke. Bedeng itu jadi istilahnya adalah base camp-nya. Ya. Oke. Diajak langsung ke proyeknya tadi. Ketika Mas Aris diajak sama wakil kepala mandor, wakil kepala mandor, ada penasaran tidak sama dirinya Mas Aris? Nanti jangan-jangan saya diginikan atau saya jangan-jangan ditipu dan lain sebagainya. Perasaan seperti itu atau pikiran seperti itu ada tidak? Itu saya nggak ada sama sekali. Tidak ada perasaan seperti itu. Nggak ada sama sekali, karena dalam hidup saya itu saya nggak pengen suudon atau mempunyai ibaratnya curiga sama seseorang, nggak ada. Oke. Lantas setelah sampai di lokasi proyek itu tadi, Mas Aris apa yang sampai lakukan? Ya saya di situ kan kerja di proyek ya. Saya dikerja di proyek. Nah, setelah itu saya pulang dengan bekal uang 17.000. Nah, itu saya keadaan puasa juga kerja proyek. Jadi uang 17.000 itu untuk makan 1 minggu. Uang 17.000 Mas Aris gunakan untuk makan selama 1 minggu. Iya. Padahal di kota besar Mas Aris, karena Jakarta itu kan juga ibu kota. Iya. Pasti kan harga makanan dan lain sebagainya pasti mahal. Ya. Tidak di Bojonegoro seperti ini ya, harga makanan masih cukup sangat terjangkau sekali. Gitu. Apalagi Mas Aris pada waktu itu juga jauh dari sana family atau keluarga. Dengan bekal 17.000 Mas Aris gunakan untuk makan selama 1 minggu, itu cukup tidak? Alhamdulillah cukup Mas. Jadi cukup 17.000 untuk makan 1 minggu saya cukup. Nah itu saya makan cuma nasi, terus saya suruh orangnya yang punya warung itu suruh ngasih kuah dikit kan itu kan. Oh gitu. Nah, berarti uang 17.000 itu Mas Aris kasihkan ke pemilik warung untuk Mas Aris makan selama 1 minggu. 1 minggu. Oke. Jadi 1 minggu itu makannya sehari cuma sekali Mas. Sehari cuma sekali. Nah, sehari cuma sekali. Itu di waktu apa Mas Aris makannya? Makannya itu di waktu sore. Soalnya saya kan puasa. Oke. Berarti pagi sampai sore Mas Aris puasa. Dengan Mas Aris tetap bekerja sebagai kuli bangunan. Ya. Oke Mas Aris. Sangat menarik ceritanya dari Mas Aris ini. Oke, mungkin bisa dilanjut lagi. Jadi saya kerja bangunan ya, setiap pulang jam sekitar jam 6 mau maghrib itu kan pulang ya kan. Hariannya kan sampai jam 4, terus tambah lemburan 2 jam sampai jam 6. Nah, itu saya pulang terus berbuka di situ. Setelah berbuka, saya kembali lagi. Besoknya kembali ke proyek lagi. Saya lakukan seperti biasa kerja proyek. Nah, di situ saya ada mungkin simpati tersendiri sama mandor. Nah, itu. Jadi saya kerja itu saya pakai tukang 2, kuli cuma saya. Tukang 2, kuli cuma 1 Mas Aris. Nah, cuma saya. Oke. Keadaan puasa itu. Dan puasa. Ya. Nah, apa Mas Aris tidak berpikir, wah kerjaan terlalu berat, apalagi kondisi saya sedang puasa, terus kulinya cuma saya? Itu saya enggak ada
pemikiran seperti pemikiran seperti sama sekali. Saya kerja, niat saya kerja, saya tidak pernah ngeluh. Kalau saya kerja sama orang terus ngeluh begini, nanti gak berkah buat saya kan itu. Pokoknya saya niatnya kerja, saya lakukan kan itu. Yang penting bisa untuk menyambung hidup. Iya. Oke. Nah, mungkin sebelum kita lanjut Mas Aris, kita minum kopi dulu. Kopi ini dari Kopi Nusantara. Kopinya sangat pas dan kopinya sangat mantap. Nah, monggo Mas Aris. Cih, Mas, monggo. Nah, mungkin kalau saya sendiri Mas Aris dengan bekal uang 17.000 untuk saya merantau ke Jakarta itu pasti saya sangat berpikir berkali-kali lipat mungkin. Tapi saya sangat salut dan kagum dengan Mas Aris yang berani mengambil sebuah langkah untuk menguji mentalnya Mas Aris untuk berangkat ke Jakarta. Oke, setelah Mas Aris bekerja, terus setelah Mas Aris melakukan pekerjaan di Jakarta, itu apa yang Mas Aris alami di sana? Yang saya alami di sana itu sangat aneh, Mas. Ya? Gini, jadi saya kerja di proyek. Setelah satu minggu saya gajian. Ya. Nah, saya pamit sama mandornya. Nah, saya pamit sama mandor untuk keluar dari proyek. Ternyata saya tidak boleh. Kenapa alasannya nggak boleh? Ya kemungkinan merasa kasihan, mau kemana kan nggak tahu. Itu saya di Jakarta mau kerja apa, mau kemana kan nggak tahu. Nah, kemungkinan mandornya itu kasihan sama saya, rasa iba sama saya. Itu kemungkinan akhirnya saya disuruh kerja lagi. Disuruh kerja lagi, terus dapat 2 minggu lagi gajian, berarti 3 minggu. Nah, 3 minggu setelah itu saya nggak pernah ibaratnya pengalaman nukang saya nggak ada. Nah, dan di situ saya disuruh nukang sama mandor. Berarti secara tidak langsung dengan durasi 3 minggu itu tadi, Mas Aris diangkat menjadi tukang. Ya. Nah, dengan pekerjaan baru Mas Aris yang menjadi tukang pada waktu itu, apa yang Mas Aris lakukan? Ya, saya itu nukang di celah-celah tangga itu kan, suruh benahi, terus sama buat oles di pintu itu saya kerjakan. Itu saya nggak punya pengalaman sama sekali. Tidak punya pengalaman. Seharusnya dikerjakan tukang yang sudah ahli itu setengah hari atau 1 hari selesai. Itu saya kerjakan sampai 1 minggu nggak selesai. 1 minggu nggak selesai ya. Tapi tidak ditegur sama mandornya. Disuruh kerjain terus. Terus sampai Mas Aris bisa selesaikan itu. Sampai selesai, pokoknya saya nggak mau tahu, kerjakan itu terus. Berarti secara tidak langsung mandornya Mas Aris itu mencoba untuk mendidik Mas Aris menjadi tukang. Iya. Nah, pada waktu Mas Aris menjadi tukang, apa mungkin atau ada kejadian apa lagi, kisah misteri di sana? Kisah misteri di sana itu, saya saat sudah jadi tukang, saya kan pulang ke bedeng itu lewat pohon bambu. Nah, pohon bambu itu dekat sama Lebak Bulus. Dan di situ ada 2 sosok wanita. Nah, 2 sosok wanita penunggu bambu. Dan ya kalau wajahnya sih nggak begitu seram kan itu. Jadi sesosok 2 wanita itu ngikutin saya. Nah, jadi saat ngikutin saya nggak tahu mau tujuannya untuk apa, nggak tahu kan itu. Nah, ternyata 2 sosok wanita ini ikut sama saya, pengen ikut Mas Aris. Iya. Ada interaksi tidak Mas Aris dengan 2 sosok makhluk halus perempuan tadi? Ya, interaksi cuma sekedar interaksi saja. Ibaratnya nggak panjang lebar. Cuma dia ingin ikut saya nggak mau kan itu. Setelah itu saya saking jengkelnya, sesosok 2 wanita itu ngikutin saya terus, saking jengkelnya
zaman dulu saya itu bawa jimat itu namanya Mustika Kursani. Mustika Kursani. Iya. Itu ajimatnya Mas Aris. Iya. Itu Mas Aris bawa dari Jawa. Dari Jawa, Bojonegoro ya. Oke. Nah, setelah Mas Aris punya pegangan jimat itu, apa yang Mas Aris lakukan terhadap sosok dua makhluk tadi itu? Sama sosok dua makhluk tadi, karena saya saking jengkelnya, Ya. itu saya lempar. Saya lempar batu kursani itu atau mustika itu, saya lemparkan kepada sesosok makhluk halus itu. Oke. Tuh. Dan yang terjadi Akhirnya sesosok dua wanita itu menangis-nangis, entah kesakitan atau gimana, saya kurang tahu. Jadi sosok itu menangis-nangis dan minta ampun. Akhirnya dua sosok wanita itu tidak mengikut sama saya lagi. akhirnya Mas Aris kembali ke mesnya. Kembali ke mes. Setelah kembali ke mes, apa yang Mas Aris lakukan? Nah, setelah kembali ke mes, saya malam-malam itu saya tidur, Ya. tidur, terus saya bangun itu saya lihat mustika saya itu sudah ibaratnya hancur. Nah, berarti kemarin saya baru sadar, berarti kemarin yang saya lempar ini bukan mustikanya. Lantas apa Mas Aris yang Mas Aris lempar waktu itu? Kemungkinan kodamnya, Kodam dari mustika tadi. Oke. Jadi saya saking jengkelnya, mungkin kodam mustika yang saya bawa tadi respect, Ya. nah, langsung menghantam dua sosok wanita tersebut. Oke. Nah, setelah Mas Aris tahu bahwa mustikanya itu sudah hancur, ada nggak penyesalan dalam dirinya Mas Aris? Waduh, ini azimat saya ini sudah hancur. Saya tidak pernah menyesali, Mas. Bahkan kalau ibaratnya ajimat saya ibaratnya hilang, ya tidak apa-apa, itu memang sudah terjadi seperti itu. Kalau kita menyesali, Mas, ibaratnya kita menyesali, waduh jimat saya kok seperti ini, wah kita berarti bergantung sama jimat tersebut. Oke, gitu. Nah, lantas Mas Aris, setelah kejadian tersebut, apa mungkin yang Mas Aris alami? Setelah kejadian tersebut, ya, akhirnya saya bertemu sama sosok wanita tadi. Nah, dia juga minta maaf, ya, minta maaf karena mungkin dia mengganggu kan gitu. Minta maaf, akhirnya dia pulang kembali ke asalnya, ke tempatnya bambu tadi. Jadi saya bisa bekerja seperti biasa. Lantas di dalam pekerjaannya Mas Aris sebagai tukang pada waktu itu, apakah ada peningkatan lagi? Ya, di dalam saya bekerja di proyek itu, nah, saya sering dipanggil oleh mandor ini. Nah, jadi di dalam proyek kan biasanya ada pelaksana. Ya. Kalau ada pelaksana itu biasanya mandor itu selalu belikan rokok atau pokari itu. Jadi saya yang bekerja sebagai tukang itu saya dipanggil, nggak boleh kerja. Oke. Nah, disuruh beli rokok, beli minuman, diajak ngobrol bareng-bareng. Jadi saya nggak jadi bukan, nggak jadi kerja. Istilahnya Mas Aris diperlakukan dengan enak pada waktu itu. Iya. Lantas setelah itu Mas Aris? Nah, setelah ngobrol-ngobrol itu sama Pak Mandor, terus sama Pak Pelaksana, juga saya, terus selang beberapa minggu kemudian saya diangkat menjadi wakil mandor. Setelah beberapa minggu Mas Aris berinteraksi dengan Pak Mandor sama Pelaksana, Mas Aris tiba-tiba diangkat menjadi Wakil mandor. Nah. Wow, berarti itu dalam jangka waktu 1 bulan. Ya, jangka waktu sekitar 1 bulan. Sekitar 1 bulan ya. Nah, dengan Mas Aris diangkat posisinya sebagai wakil mandor pada waktu itu, otomatis Mas Aris
pekerjaannya semakin bertambah. Iya. Ya, semakin bertambah, ngurusin tukang lah, ngurusin kuli lah, dan menghitung gaji mereka kan otomatis. Nah, dari situ apa yang Mas Aris lakukan? Apakah Mas Aris punya suatu perasaan bahagia atau mungkin merasa terbebani atau bagaimana? Jadi saya terlalu bahagia juga enggak, terlalu sedih juga enggak. Saya tetap menjadi sosok yang biasa-biasa saja. Menjadi sosok Mas Aris yang seperti biasa. Dan di situ saya melihat orang kerja. Nah itu saya melihat kok mempunyai rasa iba. Dia kerja siang malam untuk keluarganya. Dan di situ orang yang seharusnya kerja 1 hari itu sampai jam 4, Ya. itu saya tulis gajinya sampai jam 5, jam 6. Jam 6. Berarti para kuli dan para tukang pada waktu itu Mas Aris mendata terkait gajinya yang seharusnya dapatnya itu selesai kerjanya itu sampai jam 4, Mas Aris tambah sampai jam 6. Jam 6. Secara tidak langsung itu sudah menyalahi ya. Nah pada waktu itu Mas Aris ditegur atau mungkin diperingatkan nggak sama mandornya atau mungkin pelaksananya? Itu gini. Jadi pertama nggak ditegur atau gimana enggak. Itu setelah gajian ya enggak tahu ada yang laporan atau gimana, saya enggak tahu. Ya memang itu saya yang salah. Nah, seharusnya itu kan merugikan mandor kan. Karena saya kasihan kepada kuli, kepada tukang, saya merugikan seorang mandor kan itu. Tapi alhamdulillah Mas, alhamdulillah ini mandornya tidak marah sama sekali. Tidak marah. Jadi mandornya cuma tanya, kok kenapa kok dikasih ibaratnya gaji lebih kan itu. Padahal kerjanya sebenarnya jam 4, kamu tulis jam 6 kan itu. Saya terus terang sama Pak mandornya. Ya kasihan lah bos, orang dia bekerja untuk anak istri kan itu kan, untuk saya kasih lihat gitu ya, kamu rusak saya itu. Ya mungkin kan karena perhitungan gaji karyawan sekian akhirnya jadi membengkak. Oke. Tetapi saya rasa mandornya itu ya sangat sayang dan juga istilahnya cinta sama Mas Aris. Mas Aris sendiri pun yang pertama itu berawal dari kuli langsung diangkat jadi seorang tukang, setelah itu diangkat menjadi seorang wakil mandor. Walaupun pada waktu menjadi wakil mandor Mas Aris membuat sedikit kesalahan, tapi mandornya masih berkomitmen, masih berkomunikasi dengan Mas Aris dengan baik. Ya alhamdulillah masih saya tetap disuruh kerja, tetap disuruh kerja lagi itu sama mandor. Berarti tidak disuruh langsung kamu melakukan sebuah kesalahan seperti langsung saja keluar. Ada seperti itu. Nah, jadi ya tetap seperti biasa, saya disuruh kerja seperti biasa, tapi bukan wakil mandor lagi. Jadi apa Pak? Jadi wakil mandor itu cuma satu gajian, 1 minggu, 2 minggu. Nah, 2 minggu. Jadi saya jadi wakil mandor cuma ngabsen, yang kerja itu cuma 1 gajian. Nah, setelah itu saya suruh kerja seperti hari biasa. Kerja hari biasa, saya tetap baik sama mandornya. Juga setiap habis gajian saya juga diundang makan-makan sama Pak mandornya. Oke, berarti ya sangat luar biasa sekali mandornya Mas Aris ini ya. Karena dengan Mas Aris melakukan kesalahan tadi, mandornya masih perhatian. Nah, setelah itu Mas Aris, setelah Mas Aris istilahnya bekerja dengan seperti itu, ada peningkatan atau mungkin Mas Aris punya tujuan lainnya? Karena saya di situ sudah ibaratnya sudah sekitar berapa bulan ya, kalau nggak salah itu sekitar 3 bulanan kalau nggak salah. Setelah itu
saya 3 bulan. Saya juga sering ke tempat bosnya, tempat mandornya itu. Sampai sekarang saya pengen ketemu juga sama mandornya itu, cuma saya nggak tahu alamatnya, saya nggak tahu di mana orangnya tersebut, karena saya juga nggak kenal sama mereka dulunya. Ya siapa tahu nanti dengan podcast Nusantara Bercerita ini mandornya melihat dan mungkin bisa berkomunikasi dengan Mas. Nah setelah itu Mas Aris, pasca Mas Aris 3 bulan bekerja di sana, tujuan Mas Aris kemana lagi? Saya setelah di sana, saya akhirnya gajian kan. Setelah gajian saya mau mencari kakek saya yang ada di Jakarta. Nah, berarti Mas Aris punya kakek di Jakarta? Iya, sebenarnya saya sudah tahu kakek ada di Jakarta. Cuma memang dari awal tujuan saya itu ke Jakarta tanpa tujuan. Yang penting saya nyampe Jakarta. Jadi saya setelah 3 bulan kerja di bangunan, terus saya ke tempat kakek saya. Saya mencari kakek saya sehari tidak ketemu, akhirnya balik lagi saya ke kerjaan. Itu Mas Aris tahu alamat kakeknya enggak? Tahu, cuma bingung. Kan naik, kalau dulu naik dari Lebak Bulus terus naik busway. Busway atau apa yang sekali bayar itu, yang muter-muter, yang penting nggak turun kan itu. Nah, naik itu, tapi saya bingung ini nyampe daerah mana. Akhirnya nggak ketemu kan itu. Setelah itu Mas Aris kembali lagi ke mes. Nah setelah itu apakah Mas Aris itu menyerah untuk mencari kakeknya? Tidak, saya tidak menyerah. Nah, besoknya saya mau cari lagi. Saya cari lagi itu naik apa itu? Naik bis kalau nggak salah, bis arah Priok. Ya, bis arah Priok. Saya naik bis itu, saya ingat Priok kok tempat kakek saya, alamatnya deket situ ya. Akhirnya saya di Priok. Nah, sampai di Priok saya cari lem lagi, cari angkutan. Angkutan menuju kota. Nah, kakek saya kan tempat tinggalnya di dekat itu Museum Fathahillah. Berarti kakeknya Mas Aris bertempat tinggal di sekitaran Museum Fathahillah. Nah setelah itu akhirnya ketemu Mas Aris dengan kakeknya. Alhamdulillah saya ketemu dengan kakek, dengan saudara-saudara di sana. Akhirnya saya kerja ikut kakek. Selama berapa tahun di sana? Kalau di sana itu sekitar 1 tahun. Sekitar 1 tahun. Setelah Mas Aris ikut kakeknya 1 tahun, mungkin perjalanan kemana lagi Mas Aris? Pada waktu itu saya setahun, saya rencananya mau pulang. Mau pulang karena yang pegang uang itu Pak Le. Nah ini Pak Le, saya minta uang untuk pulang ke Jawa. Pulang ke Jawa saya tidak dikasih. Kenapa ini? Tujuan Pak Le biar saya kerja di sana saja. Nah, disuruh menetap di Jakarta. Menetap di Jakarta. Nah, terus lantas karena saya pengen pulang, akhirnya saya ikut ke pabrik. Nah, setelah pulang ke pabrik, uangnya kan yang saya dapat dari pabrik itu kan saya yang bawa. Nah, saya yang bawa, akhirnya saya kasihkan ke Pak Le. Nah, posisi Pak Le itu nggak ada di rumah. Nggak ada di rumah itu, kalau nggak salah itu saya bawa uang sekitar 13 juta dari pabrik. Dari pabrik bawa uang sekitar 13 juta. Saya ambil kalau nggak salah cuma gaji saya yang beberapa bulan sekitar 2 juta setengah lah kalau nggak salah. Setelah itu saya ambil dan saya pulang. Saya nggak pamit sama Pak Le karena nanti kalau pamit pasti nggak diizinkan. Akhirnya Mas Aris kembali pulang ke tempat asal. Ke tempat asal, ke Bojonegoro. Jadi perjalanan Mas Aris mulai dari
pencarian jati diri sampai Mas Aris menguji mentalnya di kota besar, di ibu kota, sampai kembali pulang. Hikmah apa yang Mas Aris ambil? Jadi hikmah yang saya ambil, jadi selagi kita mempunyai keyakinan, Ya, kita percaya sama Tuhan kita, ya, walaupun kita tidak punya apa-apa, kita mau berusaha, pasti kita akan ditolong oleh Tuhan kita. oke, luar biasa Mas Aris. Jadi saya sangat mengapresiasi dan saya sangat salut dengan kisah Mas Aris yang sudah disampaikan oleh Kang Tomo tentunya di podcast Nusantara Bercerita ini. Oke guys, mungkin cukup itu dulu kisah misteri yang dialami oleh Mas Aris selaku narasumber kita pada season kali ini. Oke Mas Aris, saya ucapkan terima kasih Oke, atas sama-sama. kedatangannya di podcast Nusantara. Siapa tahu next time kita bisa berjumpa lagi dan Mas Aris Amin. bisa bercerita kembali. Amin. Saya ucapkan terima kasih untuk Mas Aris dan selamat beraktivitas. Ya, sama-sama. Oke guys, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Mas Aris selaku narasumber kita yang beliaunya berkisah atau bercerita tentang pengalaman misteri dan juga pengalaman spiritual yang dialami oleh beliau. Mulai dari beliau perjalanan spiritual hingga beliau merantau di kota besar, itu di ibu kota Jakarta. Sangat luar biasa sekali. Satu pesan untuk kita semuanya dari Mas Aris tadi adalah kita sebagai manusia harus berkeyakinan, percaya kepada ketentuan Tuhan kita. Sekali kita melangkah kemanapun, kita harus punya keyakinan yang kuat agar apapun yang kita impikan akan tercapai. Saya Kang Tomo selaku host Nusantara Bercerita, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.